Islamic Portal, gerbang pengetahuan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gema Islam, bertemu kembali dalam Islamic Portal, gerbang pengetahuan Islam. Pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai adab ziarah kubur. Sahabat Gema Islam, ziarah kubur adalah sebuah amalan yang disyariatkan. Dari Buraidah Ibnul Husayb radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dahulu aku melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah." Bolehkah wanita berziarah kubur? Para ulama berselisih dalam hal ini. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan ada 5 pendapat ulama dalam masalah ini. Disunahkan seperti laki-laki, makruh, mubah, haram, atau dosa besar. Ringkasnya, pendapat yang paling kuat, wallahu alam, adalah wanita juga diperbolehkan untuk berziarah kubur, asal tidak sering-sering berdasarkan salah satu hadis yang sudah disebutkan, di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dahulu aku melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah." Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak membedakan antara laki-laki dan wanita. Sahabat Gema Islam, agar berbuah pahala, maka ziarah kubur harus sesuai dengan tuntutan syariat. Berikut merupakan adab ziarah kubur. Pertama, hendaknya mengingat tujuan utama berziarah. Ingatlah selalu hikmah disyariatkannya ziarah kubur, yakni untuk mengambil pelajaran dan mengingat kematian. Imam Asy-Syan'ani rahimahullah berkata, semua hadis yang berkaitan dengan disyariatkannya ziarah kubur dan menjelaskan hikmah dari ziarah kubur, yakni untuk mengambil pelajaran seperti di dalam hadis Ibnu Mas'ud yang artinya, karena di dalam ziarah terdapat pelajaran dan peringatan terhadap akhirat dan membuat zuhud terhadap dunia. Jika tujuan ini tidak tercapai, maka ziarah tersebut bukanlah ziarah yang diinginkan secara syariat. Kedua, tidak boleh melakukan safar untuk berziarah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Janganlah melakukan perjalanan jauh kecuali ke 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ketiga, mengucapkan salam ketika memasuki komplek pekuburan. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, dahulu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan mereka, para sahabat, jika mereka keluar menuju pekuburan agar mengucapkan salam keselamatan atas penghuni rumah-rumah kuburan dan kaum mukminin dan muslimin. Mudah-mudahan Allah merahmati orang-orang yang terdahulu dari kita dan orang-orang yang belakangan. Dan kami insya Allah akan menyusul kalian. Kami memohon kepada Allah keselamatan bagi kami dan bagi kalian. Keempat, tidak memakai sandal ketika memasuki pekuburan. Dari sahabat Bashir bin Hashasyah radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang berjalan, tiba-tiba beliau melihat seseorang sedang berjalan di antara kuburan dengan memakai sandal. Lalu Rasulullah bersabda, "Wahai pemakai sandal, celakalah engkau, lepaskanlah sandalmu." Lalu orang tersebut melihat orang yang meneriakinya. Tak kala ia mengenali kalau orang itu adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ia melepas kedua sandalnya dan melemparnya. Kelima, tidak duduk di atas kuburan dan menginjaknya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh, jika salah seorang dari kalian duduk di atas bara api sehingga membakar bajunya dan menembus kulitnya, itu lebih baik daripada duduk di atas kuburan." Keenam, mendoakan mayit jika dia seorang muslim. Adapun jika mayit adalah orang kafir, maka tidak boleh mendoakannya. Ketujuh, boleh mengangkat tangan ketika mendoakan mayit, tetapi tidak boleh menghadap kuburannya ketika mendoakannya. Yang dituntunkan adalah menghadap kiblat. Hadis ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau mengutus Barirah untuk membuntuti Nabi yang pergi ke Baqi Al-Qarqad. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam berhenti di dekat Baqi, lalu mengangkat tangan beliau untuk mendoakan mereka. Dan ketika berdoa, hendaknya tidak menghadap kubur karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang sholat menghadap kuburan, sedangkan doa adalah intisari dari sholat. Kedelapan, tidak mengucapkan Al-Hujr. Dari Imam An-Nawawi rahimahullah bahwa Al-Hujr adalah ucapan yang batil. Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan, tidaklah samar lagi bahwa apa yang orang-orang awam lakukan ketika berziarah, semisal berdoa pada mayit, beristighosah kepadanya, dan meminta sesuatu kepada Allah dengan perantaranya, adalah termasuk Al-Hujr yang paling berat dan ucapan batil yang paling besar. Maka wajib bagi para ulama untuk menjelaskan kepada mereka tentang hukum Allah dalam hal itu dan memahamkan mereka tentang ziarah yang disyariatkan dan tujuan syar'i dari ziarah tersebut.
ke-9, diperbolehkan menangis tetapi tidak boleh meratapi mayit. Menangis yang wajar diperbolehkan sebagaimana Nabi SAW menangis ketika menziarahi kubur ibu beliau, sehingga membuat orang-orang di sekitar beliau ikut menangis. Tetapi jika sampai tingkat meratapi mayit, menangis dengan histeris, menampar pipi, merobek kerah, maka hal ini diharamkan. Sahabat Gema Islam, ada juga beberapa hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan ziarah kubur, agar ziarah kubur yang dilakukan menjadi amalan soleh, bukan menyebabkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, hikmah disyariatkannya ziarah kubur adalah untuk mengambil pelajaran dan mengingat akhirat, bukan untuk tabaruk kepada mayit meskipun dia dahulu orang soleh. Syekh Sholih Al-Fauzan Hafizahullah mengatakan, hendaknya tujuan ziarahnya adalah untuk mengambil pelajaran, nasihat, dan mendoakan mayit. Jika tujuannya adalah untuk tabaruk dengan kubur atau melakukan ritual penyembelihan di sana dan meminta mayit untuk memenuhi kebutuhannya dan mengeluarkannya dari kesulitan, maka ini ziarah yang bid'ah lagi syirik. Yang kedua, tidak boleh menghususkan waktu-waktu tertentu untuk berziarah, karena hal itu tidak ada dalilnya. Kapan saja ziarah itu dibutuhkan, maka berziarahlah. Ingatlah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Gema Islam, hikmah dari ziarah kubur sendiri adalah mengingatkan kepada kematian, melembutkan hati, membuat air mata menetes, mengambil pelajaran, dan membuat zuhud terhadap dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dahulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Sekarang berziarahlah, karena ziarah dapat melembutkan hati, membuat air mata menetes, dan mengingatkan akhirat. Dan janganlah kalian mengucapkan Al-Hujr." Dalam hadis tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan hikmah di balik ziarah kubur. Ketika seseorang melihat kubur tepat di depan matanya, di tengah suasana yang sepi, ia akan merenung dan menyadari bahwa suatu saat ia akan bernasib sama dengan penghuni kubur yang ada di hadapannya. Terbujur kaku tak berdaya, ia menyadari bahwa ia tidaklah hidup selamanya. Ia menyadari batas waktu untuk mempersiapkan bekal menuju perjalanan yang sangat panjang, yang tiada akhirnya, adalah hanya sampai ajalnya tiba. Maka ia akan mengetahui hakikat kehidupan di dunia ini dengan sesungguhnya, dan ia akan ingat akhirat. Bagaimana nasibnya nanti di sana? Apakah surga atau malah neraka? Selain itu, ziarah kubur juga bermanfaat bagi mayit yang diziarahi, karena orang yang berziarah diperintahkan untuk mengucapkan salam kepada mayit, mendoakannya, dan memohonkan ampun untuknya. Tetapi ini khusus untuk orang yang meninggal di atas Islam. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi pernah keluar ke kuburan Baqi, lalu beliau mendoakan mereka. Maka Aisyah menanyakan hal tersebut kepada beliau. Lalu beliau menjawab, "Sesungguhnya aku diperintahkan untuk mendoakan mereka. Adapun jika mayit adalah musyrik atau kafir, maka tidak boleh mendoakan dan memintakan ampunan untuknya berdasarkan sabda beliau." Nabi pernah menziarahi makam ibu beliau, lalu beliau menangis. Tangisan beliau tersebut membuat menangis orang-orang di sekitarnya. Lalu beliau bersabda, "Aku meminta izin kepada Robku untuk memintakan ampunan untuk ibuku, tapi dia tidak mengizinkannya, dan aku meminta izin untuk menziarahi makam ibuku, maka dia mengizinkannya. Maka berziarahlah kalian, karena ziarah tersebut dapat mengingatkan kalian kepada kematian." Maka ingatlah hal ini, tujuan utama berziarah adalah untuk mengingat kematian dan akhirat, bukan untuk sekedar pelesir, apalagi meminta-minta kepada mayit yang sudah tidak berdaya lagi. Sahabat Gema Islam, demikian pembahasan tentang adab ziarah kubur. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan insya Allah sampai bertemu lagi di episode Islamic Portal selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islamic Portal, gerbang pengetahuan Islam.